Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore menjelang malam untuk rekan-rekan guru honorer dimanapun Bapak Ibu berada. Jadi kembali lagi admin akan mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru tahun 2022. Yang mana di sini kami langsung dapatkan ya pernyataan dari layanan Kemendikbud tentang pendataan honorer terhadap pelaksanaan P3K Guru tahun 2022. Jadi menurut admin ini sudah sangat jelas Bapak Ibu ya jawabannya, apakah ada kaitannya dampak yang ditimbulkan dari pendataan honorer terhadap pelaksanaan P3K Guru tahun 2022. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaik. Dan jika misalkan Bapak Ibu suka video ini, silahkan like ke atas, dan jika tidak suka silahkan like ke bawah. Channel ini bebas saja Bapak Ibu ya, tidak ada paksaan sama sekali. Disclaimer bahwasanya informasi yang kami sampaikan itu dijadikan saja tambahan referensi, karena bahwasanya juknis terbaru, info resmi terbaru itu akan diinfokan langsung nantinya oleh Kemdikbudristek dan tentunya Panselnas, dan video-video yang ada di channel ini jadikan saja tambahan referensi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung to the point saja terkait info terbaru dari Kemendikbud terhadap pendataan honorer terhadap pelaksanaan P3K Guru tahun 2022. Di sini kami langsung dapatkan jawabannya di bot langsung Bapak Ibu ya. Di sini admin langsung mempertanyakan seperti ini. Assalamualaikum, boleh diberi penjelasan apakah pendataan honorer dan SE Kemenpan RB tanggal 22 Juli 2022 itu berdampak untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2022? Nah, ini yang banyak sekali Bapak Ibu pertanyakan ya, apakah ada kaitan antara pendataan honorer dengan pendaftaran P3K Guru 2022 seperti itu. Dan di sini langsung dijawab langsung oleh bot Kemendikbud. Selamat pagi, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan uji. Perihal tersebut mengenai surat edaran Kemenpan RB tanggal 22 Juli tahun 2022, maka tidak akan, ya di sini ada kata kalimat, maka tidak akan berdampak dengan pelaksanaan P3K di tahun 2022. Jadi di sini Bapak Ibu ya sudah sangat jelas ya bahwasanya untuk pendataan honorer itu tidak akan berdampak dengan pelaksanaan P3K di tahun 2022, baik dari segi jadwal, segi aturan atau segi mekanisme, itu tidak akan mempengaruhi. Jadi sudah sangat jelas ya, ini resmi dari botnya Kemendikbud. Oke, sekedar tambahan informasi, di sini kami akan menyajikan sebuah informasi terbaru lagi. Oke, kita langsung cek saja Bapak Ibu. Di sini ada sebuah informasi yang harus Bapak Ibu ketahui terkait pelaksanaan pendataan honorer ya. Bahwasanya di sini dilansir di gpnn.com ya, hari Rabu 3 Agustus 2022 di sini dikatakan, jangan salah, pendataan honorer bukan dilakukan tenaga non ASN. Cermati penjelasan BKN. Nah, di sini sudah ada kejelasan ya terkait teknis ya pelaksanaan pendataan honorer. Di sini dikatakan ya bahwasanya pendataan honorer sebagaimana tertuang dalam SE Menpan RB tertanggal 22 Juli itu menimbulkan banyak salah tafsir Bapak Ibu ya. Banyak honorer yang berpikir mereka yang harus mengisinya. Bahkan di sini dikatakan dari Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia Sumatera Selatan Ibu Susi Maryani mengatakan banyak guru honorer bingung apakah harus mengisi data tenaga non ASN. Nah, mereka takut mengisi data lagi, kata Susi Maryani kepada gpnn.com. Kemudian Ibu Susi mengungkapkan saat ini banyak beredar link pendaftaran honorer. Itu hoax Bapak Ibu ya. Tidak ada sampai sekarang link pendaftaran honorer, belum ada. Aplikasinya saja belum ada Bapak Ibu ya. Kenapa tiba-tiba ada link pendataan honorer? Itu hoax. Ada yang sudah mengisinya, ada juga yang tidak mau mengisi karena curiga itu bukan dari pemerintah. Nah, merespon masalah tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Bapak
Suharmen menjelaskan dalam SM Mempan RB tentang pendataan honorer itu masing-masing pejabat pembina kepegawaian PPK diwajibkan melakukan pemetaan Bapak Ibu ya. Jadi yang melakukan pemetaan itu adalah Pemda, yaitu PPK Bapak Ibu ya. Tentunya nanti melalui sistem aplikasi yang dibuat oleh BKN. Tenggat waktunya itu 30 September Bapak Ibu ya. Jadi intinya honorer bukan yang mengisi pendataan itu, tapi nanti dilakukan oleh PPK melakukan pemetaan dan nantinya akan direkam melalui aplikasi yang dibuat oleh BKN dan ada tenggat waktunya yaitu tanggal 30 September 2022. Nah, Deputi Suharmen menegaskan bahwasanya pengisian data honorer akan dilakukan BKD, bukan masing-masing tenaga honorer. Kalau diserahkan kepada masing-masing tenaga honorer, ada potensi data yang disampaikan tidak sesuai kondisi sebenarnya. Ini pengalaman pendataan tenaga honorer beberapa tahun yang lalu, ungkap Bapak Deputi Suharmen. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini Bapak Ibu ya, bahwasanya memang ya kata dia ada sejumlah dokumen yang harus disiapkan tenaga non ASN seperti KTP, ijazah, kartu keluarga, SK pengangkatan, bukti pembayaran honorium dan lain-lain. Namun pengisian data di aplikasi tenaga non ASN dilakukan BKD. Ini sudah sangat jelas ya. Yang Bapak Ibu lakukan sebagai calon yang akan didata untuk pendataan honorer yaitu siapkan saja dokumennya. Bapak Ibu cuma perlu menyiapkan dokumen seperti KTP, ijazah, kartu keluarga, SK pengangkatan, bukti pembayaran honorium dan lainnya. Namun Bapak Ibu harus ketahui bahwa untuk pengisian data di aplikasi tenaga non ASN nantinya itu akan dilakukan BKD. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi untuk pendataannya nanti dilakukan oleh BKD. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang Bapak Ibu lakukan adalah siapkan berkas atau dokumen yang diperlukan sesuai dengan instruksi dari Pemda. Ya, sesuai dengan instruksi yang diberikan ke masing-masing Pemda. Bisa jadi ada perbedaan dokumennya, ada perbedaan dokumen antara Pemda yang satu dengan Pemda yang lain. Nah, di sini kami ambil jalan tengah atau garis besarnya. Kemungkinan dokumen yang Bapak Ibu siapkan itu mulai dari KTP, ijazah, kartu keluarga, SK pengangkatan, bukti pembayaran honorium dan lainnya. Namun pengisian data di aplikasi tenaga non ASN itu dilakukan BKD Bapak Ibu ya. Nah, hal tersebut untuk mendapatkan data valid. Jadi tujuan Bapak Ibu mengumpulkan kembali dokumen-dokumen yang kami siapkan adalah tujuannya semata-mata adalah untuk mendapatkan data valid. Itu sebabnya setiap instansi mengajukan data honorer pun tambah Suharmen harus melengkapi dengan SPTJM. Jadi PPK nanti wajib melampirkan SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Data ini akan menjadi database honorer yang baru. Karena itu data yang masuk sistem pendataan honorer harus valid, tegas Deputi Suharmen. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah sangat jelas. Bapak Ibu jangan salah kaprah ya, jangan salah persepsi. Bapak Ibu bukanlah yang akan mengisi pendataan, tapi PPK atau BKD. Bapak Ibu cuman siapkan beberapa berkas. Kemudian untuk berkasnya Bapak Ibu tunggu saja instruksi resmi dari masing-masing BKD di tiap Pemda. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.